Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Erina dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur organel sel. Mari kita simak videonya. Yang pertama, ada dinding sel. Berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Beberapa senyawa penyusun dinding sel antara lain ada hemiselulosa. Dalam dinding sel, hemiselulosa berfungsi sebagai perekat antar mikrofibril selulosa. Kemudian ada pektin, merupakan polisakarida yang tersusun atas galaktosa arabinosa dan asam galakturonat. Lalu ada lignin, dijumpai pada dinding sel yang dewasa dan berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Ada kutin, berfungsi untuk mencegah dehidrasi akibat penguapan dan melindungi kerusakan sel akibat patogen dari luar. Dan yang terakhir, ada protein dan lemak di dalam dinding sel ditemukan dalam jumlah sedikit. Setelah dinding sel, ada nukleus atau inti sel. Isi sel eukariotik memiliki membran inti. Susunan molekul membran inti sama dengan susunan molekul membran sel, yaitu berupa lipoprotein. Pori pada membran inti memungkinkan hubungan antara nukleoplasma dan sitoplasma. Di dalam inti sel terdapat nukleolus atau anak inti berfungsi menyintesis berbagai macam molekul RNA atau asam ribonukleat yang digunakan dalam perakitan ribosom. Yang kedua ada nukleoplasma atau cairan inti, merupakan zat yang tersusun dari protein. Dan ada yang ketiga yaitu butiran kromatin, yang terdapat pada nukleoplasma tampak jelas pada saat sel tidak membelah. Kemudian ada membran plasma yang berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar, melindungi agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel, dan yang terakhir sebagai tempat terjadinya kegiatan biokimia seperti reaksi, oksidasi, dan respirasi. Setelah membran plasma, ada sitoplasma yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang berbatasan dengan selaput plasma disebut ektoplasma dan yang di bagian dalam disebut endoplasma. Komponen utama sitoplasma sebagai berikut. Cairan seperti gel yang disebut sitosol, substansi simpanan dalam sitoplasma, jaringan yang strukturnya seperti filamen atau benang, dan serabut yang saling berhubungan, yang terakhir organel-organel sel. Adapun fungsi sitosol sitoplasma yaitu sumber bahan kimia penting bagi sel karena di dalamnya terdapat senyawa-senyawa organik terlarut, ion-ion, gas, molekul kecil seperti garam, asam lemak, asam amino, nukleotida, molekul besar dan RNA yang membentuk koloid, dan yang terakhir tempat terjadinya reaksi metabolisme. Organel yang terdapat dalam sitoplasma adalah retikulum endoplasma atau RE, yang merupakan perluasan membran saling berhubungan yang membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. RE tampak seperti saluran berkelok-kelok. Saluran tersebut berfungsi membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. Dalam sel terdapat dua tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Rek berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan Re berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. 2. Badan Golgi berfungsi sebagai berikut. 1. Membentuk kantong-kantong atau vesikula untuk sekresi terutama pada sel-sel kelenjar. 2. Membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk dinding sel tumbuhan. Yang keempat, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom. Setelah retikulum endoplasma dan badan Golgi, organel yang terdapat dalam sitoplasma yang lainnya ada ribosom, berfungsi untuk sintesis protein, ada lisosom, berperan dalam pencernaan intrasel misalnya pada protozoa atau sel darah putih. Yang kelima ada peroksisom dan glioksisom. Peroksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Kemudian glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan.
Yang keenam ada mitokondria. Mitokondria adalah organel penghasil energi sel. Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam membagi mitokondria menjadi dua ruang, yaitu ruang intermembran dan matriks mitokondria. Yang ketujuh ada plastida, berbentuk bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan, terbagi atas 3 macam. Yang pertama ada leukoplas, kemudian ada kromoplas, dan yang terakhir ada kloroplas. 8 vakuola adalah organel sitoplasma yang berisi cairan yang dibatasi oleh suatu membran atau selaput yang disebut tonoplas. Protista mirip hewan atau protozoa, memiliki vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur nilai osmotik sel atau sebagai alat ekskresi. 9 ada sentriol, merupakan hasil perkembangan sentrosom, yaitu pusat sel daerah dari sitoplasma yang dekat dengan nukleus. Yang ke-10 atau yang terakhir ada sitoskeleton atau rangka sel, tersusun dari 3 jenis serabut yang berbeda, yaitu mikrofilamen, mikrotubul, dan filamen antara. Sekian presentasi atau penjelasan tentang struktur organel sel beserta fungsinya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.